Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan dalam nama-namanya, kesempurnaan dalam sifat-sifatnya, kesempurnaan dalam perbuatannya, kesempurnaan dalam syariatnya, kesempurnaan dalam ketentuannya, takdirnya, penciptaannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Oleh karena itu hendaknya kita selalu membasahi lidah kita dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita, kepada hamba-hambanya melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah merupakan nikmat yang terbesar, yaitu pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya dia tenang, dengannya dia bahagia, dengannya dia selamat dunia dan akhirat insyaallah. Oleh karena itu sudah menjadi kebutuhan kita dan kewajiban bagi kita semua untuk terus menambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan ini adalah ilmu yang terbaik yang mempengaruhi hati kita. Ilmu yang terbaik yang kita pelajari, kita upayakan adalah ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mempelajari kitab tauhid yang menjelaskan tentang tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, maka dalam beberapa majelis yang lewat kita telah mulai memasuki kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang menjelaskan tentang tauhidul asma wa sifat dan juga berkaitan dengan beberapa perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berkaitan dengan 6 rukun iman dan beberapa permasalahan akidah ahlu sunnah wal jamaah lainnya. Dan kita dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdus Salam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala telah dalam beberapa majelis membahas tentang muqaddimah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan pada malam hari ini kita dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita dari muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada pelajaran kita yang lalu kita telah membahas tentang kalimat syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Kita telah bahas tentang keutamaannya, maknanya, rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, pembatal-pembatalnya, dan hasil daripada kalimat la ilaha illallah, yang mana hasilnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat jika seseorang berada di atasnya dalam ilmu dan amal. Dan pada malam hari ini kita masuk pada syahadat yang kedua, di mana dua yang dikenal dengan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang merupakan satu rukun yang tidak terpisahkan, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh, yaitu persaksian yang kedua bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat syahadat ini terus kita kaji. Sungguh suatu kebodohan terbesar jika kemudian ada yang mengatakan bahwasanya kita sudah memahami keduanya dan tidak perlu lagi untuk mengkajinya. Kita sudah paham semua dan tidak perlu lagi mempelajarinya. Ini adalah merupakan kebodohan terbesar. Justru ketika seseorang memahami dua kalimat syahadat ini, maka justru dia akan tambah butuh untuk terus mempelajarinya dan memahaminya. Adapun yang mengatakan bahwasanya kita tidak perlu mempelajarinya, kita sudah paham artinya
dan sudah paham dengannya sejak kecil, maka justru ini menunjukkan kelemahan ilmunya terhadap dua kalimat syahadat ini. Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum tentang dua kalimat syahadat ini. Dua kalimat syahadat yang tidak terpisahkan. Sebagaimana seseorang dia harus mengetahui siapa yang dia sembah, maka dia juga harus mengetahui jalan bagaimana dia menyembah. Dan tidak mungkin dia mengetahui jalan bagaimana dia menyembah dan mengetahui siapa yang dia sembah kecuali dia memahami syahadat yang kedua, yaitu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Sebagaimana seseorang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengetahui bahwasanya tidak mungkin dia sampai kepada Allah, tidak mungkin dia sampai kepada keridhaan Allah kecuali dengan meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertutup untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu selain pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertutup kecuali pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terus kita dituntut untuk mempelajari hal ini. Sangat disayangkan sebagaimana kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin, mereka menyimpang dari syahadat yang pertama, maka sebagian kaum muslimin juga menyimpang dari syahadat yang kedua. Sebagaimana sebagian kaum muslimin mengaku-ngaku berada di atas syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah, tapi tidak berada di atasnya dalam ilmu dan amal. Begitu juga sebagian dari kaum muslimin yang mengaku-ngaku berada di atas syahadat anna Muhammadan Rasulullah, tetapi dia tidak berada di atasnya dalam ilmu dan amal. Jika air mata menetes melihat sebagian kaum muslimin yang kemudian meninggalkan tauhid, jauh dari tauhid, melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula air mata menetes melihat sebagian daripada kaum muslimin yang kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, tapi itulah yang terjadi. Dan ini bukanlah kemudian menjadikan para dai, para penuntut ilmu untuk berputus asa, tapi justru kemudian menjadikan para dai, para ulama, para penuntut ilmu untuk lebih bersemangat lagi mempelajari daripada dua kalimat syahadat ini, memperjuangkannya, menyebarkannya, dan membersihkannya dari pemahaman-pemahaman yang salah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah jelaskan pada pelajaran kita yang lalu bahwasanya kalimat syahadat secara bahasa mengandung ilmu, mengandung penyampaian, atau diistilahkan oleh sebagian ulama bahwasanya kata-kata syahadat mengandung keyakinan hati dan ucapan dengan lisan. Meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad dan adalah salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dikenal, yaitu Muhammad, dan ada namanya yang lain di Rasulullah sallallahu, yaitu Ahmad, sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Nabi Isa alaihi salam, wa mubasysyiran bi rasulih ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya mengabarkan berita gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Adapun nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nama ini terdapat dalam kitab Taurat. Dan nama Muhammad artinya adalah dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena begitu banyaknya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Dan kita menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah, persaksian sebagai hamba Allah ini adalah bantahan terhadap mereka yang berlebih-lebihan, yang kemudian mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepada saya sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa ibn Maryam, sehingga kemudian mereka mengangkat Nabi Isa dan menuhankan Nabi Isa. Adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat yang lebih mulia daripada tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dalam beberapa ayat dengan menyebut bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Dan beberapa ayat yang lain. Oleh karena itu, penghambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah adalah merupakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penghambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah adalah penghambaan. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia dalam dua sifat ini, yaitu yang paling mulia dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mulia dalam risalah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik ibadahnya. Oleh karena itu, kita ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melihat dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik ibadahnya. Kemudian Rasuluhu, persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini adalah bantahan terhadap kelompok yang kedua yang bersikap meremehkan Nabi Muhammad SAW. Apa sikap mereka? Yaitu tidak memperhatikan sunnah Rasulullah SAW, atau bahkan mungkin mereka meletakkan sunnah Rasulullah SAW di belakang punggung mereka, menolak sunnah Rasulullah SAW, bahkan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, membenci sunnah Rasulullah SAW. Maka ini tentunya bertentangan dengan persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Para ulama ketika membahas tentang persaksian syahadah anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Allah dan utusannya, maka menjelaskan beberapa hak Nabi Muhammad SAW. Di mana ketika seseorang bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya, maka apa sikap yang mesti dia lakukan? Apa hal yang harus dia lakukan? Dan jika kita ayat-ayat yang begitu banyak yang menjelaskan tentang hak Rasulullah SAW, begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan begitu banyak tentang hak Rasulullah SAW, maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan berada di atasnya dalam ilmu dan amal. Di antaranya contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal pendapat, dalam hal ibadah. Hendaknya seseorang berada di belakang wahyu, bukan berada di depan wahyu. Hendaknya mengikuti wahyu, bukan kemudian menjadikan wahyu di belakang mengikutinya. Hendaknya menjadi makmum dari wahyu, bukan kemudian ingin menjadi imam dari wahyu, tapi menjadikan wahyu itu di depan, mengikuti wahyu, dan bukan kemudian membelakangi wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat atas Nabi, maka wahai orang-orang beriman, ucapkan salawat dan salam atas Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti saya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sesungguhnya pada baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menerangkan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan oleh para ulama menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan banyak disebutkan oleh para ulama lainnya ketika menjelaskan tentang hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 hak dalam ucapan syahadah anna Muhammadan Rasulullah, dan tentunya ada tambahan-tambahan yang lain yang juga akan kita jelaskan insyaallah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dia perintahkan. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya yang tidak taat kepada Rasulullah SAW sesungguhnya dia telah menolak masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Seluruh umatku masuk surga kecuali yang menolak. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang menolak ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sesungguhnya dia telah menolak. Maka karena itu ini yang pertama, yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diperintah. Maka karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya begitu pentingnya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih daripada 30 ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang lafaz, kata-kata ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Wa tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dia kabarkan. Kita benarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakini, kita terima, kita benarkan tanpa ada sedikit pun keraguan. Jika hal tersebut terdapat dalam hadis yang sahih, maka kita tanpa keraguan sedikit pun menerimanya. Terlebih lagi jika hal tersebut berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, yaitu menjauhi, perhatikan ini, menjauhi apa yang dilarang dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seseorang dia harus mengetahui perintah, maka dia juga harus mengetahui larangan. Sebagaimana dia mengetahui ketaatan,
maka dia juga harus mengetahui kemaksiatan. Sebagaimana dia harus mengetahui yang baik, maka dia juga harus mengetahui yang buruk. Yang baik untuk diamalkan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Sesungguhnya merapuhnya agama Islam atau menipisnya nilai-nilai keislaman karena disebabkan sebagian orang tidak memperhatikan apa-apa yang dilarang. Dia hanya mengetahui apa-apa saja yang diperintahkan. Mau mengetahui yang baik-baik saja, tapi tidak mau mengetahui dan mempelajari hal-hal yang dilarang. Ini menyebabkan agama Islam itu luntur sedikit demi sedikit. Sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Innama tanqadi ural Islam urwatan urwah idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan bahwasanya sesungguhnya terputus ikatan Islam seikat demi seikat jika tumbuh di dalam Islam generasi yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, tidak mengetahui apa itu syirik, tidak mengetahui apa itu bid'ah, tidak mengetahui maksiat, tidak mengetahui tipu daya syaitan, maka ini bisa menyebabkan seseorang jatuh pada perangkap-perangkap syaitan, jatuh pada kesyirikan, jatuh pada kebid'ahan, jatuh pada kemaksiatan. Bisa jadi kemudian dia meyakini bahwasanya itu baik, padahal sesungguhnya dalam Islam itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi dia meyakini bahwasanya dia di atas tauhid, padahal sesungguhnya dia di atas syirik, karena dia tidak mengetahui itu syirik. Bisa jadi seseorang menganggap dirinya di atas sunnah, padahal dia di atas bid'ah, karena dia tidak mengetahui apa itu bid'ah. Oleh karena itu, penjelasan, dakwah, pelajaran, ilmu harus mengetahui kedua-duanya, sehingga seseorang berada di atas ajaran Islam yang sesungguhnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya, jam berapa? Masih ada waktu. Nah, jam 7. Kemudian yang keempat yaitu wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana tahqiq syahadati an la ilaha illallah, sebagaimana perwujudan daripada syahadat la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah, maka perwujudan syahadat anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang berada di atas syahadat anna Muhammadan Rasulullah kalau kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal terbesar yang selalu disebutkan oleh para ulama dalam syahadat la ilaha illallah adalah tauhid, dan pembatalnya yang terbesar adalah syirik, maka demikian pula dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah, maka yang terbesar yang terkandung dalamnya adalah sunnah, dan pembatalnya yang terbesar adalah bid'ah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang perbuatan-perbuatan bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah adalah perbuatan-perbuatan yang justru lebih disenangi oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Perbuatan bid'ah
lebih disenangi oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dalam perbuatan maksiat banyak yang menyadari bahwasanya itu maksiat. Tapi dalam perbuatan bid'ah banyak yang tidak menyadarinya. Bahkan mungkin banyak yang meyakininya bahwasanya itu adalah perbuatan baik. Itu adalah ibadah yang baik, sehingga lebih banyak orang yang tertipu terhadap perbuatan bid'ah daripada perbuatan maksiat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan syahadah anna Muhammadan Rasulullah, dalam mewujudkan syahadah anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh dalam kehidupan kita, yaitu hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini pembahasan yang sangat besar. Ini adalah pembahasan yang panjang. Ini adalah pembahasan yang berulang-ulang sehingga seseorang berada di atasnya. Tidak cukup 1, 2 majelis, 3, 4 majelis pertemuan, tapi untuk sampai seseorang berada di atas syahadat anna Muhammadan Rasulullah dalam ilmu dan amal, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh kajian terus-menerus, butuh kajian tanpa jenuh, butuh kajian tanpa henti untuk membahas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebaliknya membahas perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mungkin seseorang mewujudkan sunnah dalam dirinya, dalam ilmu dan amal, dalam dakwah dan penyebaran, dalam cinta dan pembelaan, kecuali jika dia mempelajari apa yang bertentangan dengannya. Yaitu yang bertentangan dengannya, yang terbesar adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah dalam pemikiran, bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam zikir, bid'ah dalam doa, bid'ah-bid'ah yang kemudian justru menjadikan pelakunya tertolak amalnya, tertolak, dan justru mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala di saat dia menganggap dirinya melakukan kebaikan. Di saat dirinya menganggap dirinya melakukan kebaikan, tapi tanpa dia sadari bahwasanya apa yang dia lakukan adalah merupakan perbuatan bid'ah, yang mana justru ketika dia bertambah bersungguh-sungguh dalamnya, justru dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang justru ketika dia bertambah sungguh-sungguh dalam perbuatan bid'ah, justru itu akan menjadikan dia justru bertambah jauh dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru bertambah jauh dari jalan kebenaran yang menyampaikan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajaran hal ini, tentang hal ini, pendalaman tentang hal ini harus terus menerus dipelajari, harus terus menerus dikaji tanpa henti, harus terus menerus seseorang mengkajinya, menghadiri majelis-majelis yang mengajarkannya, membaca kitab-kitab yang menerangkannya, untuk kemudian dia berada di atas syahadat Muhammad Rasulullah, berada di atasnya, di atas kemurnian syahadat anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Cukuplah bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Lakukan saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Jangan kemudian kita berbuat yang baru-baru, ibadah yang baru-baru, pendekatan diri kepada Allah yang baru-baru, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha.
semua ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang langsung melihat Rasulullah SAW, yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW, yang hidup bersama Rasulullah SAW, semua ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, fala tata'abbaduha, maka janganlah kalian melakukan ibadah dengannya. Janganlah kalian melakukan ibadah dengannya, walaupun kebanyakan orang menganggapnya baik, walaupun kebanyakan orang melakukannya itu adalah merupakan sesuatu yang mulia. Sesungguhnya agama bukanlah anggapan, agama ini adalah agama Allah. Maka kita dalam beragama hendaknya membangun di atas wahyu, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling memahami kedua wahyu ini, yaitu Al-Quran dan sunnah, adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu kesimpulannya bahwasanya dalam beragama ini, beragama Islam, ingin berada di atas agama yang sebenarnya, maka hendaknya dia membangun di atas tiga ini, yaitu di atas Quran, sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, generasi-generasi yang meniti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, jam berapa nanti? Ya, masuk waktu Isya. Jam? Ya, mungkin ada masih waktu 2 menit. Ada pertanyaan, ya, bagaimana kiat-kiat kita agar tetap istiqomah dan berpegang teguh dengan sunnah? Ya, seseorang berada di atas keistiqomahan, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia terus mempelajarinya. Jika dia terus mempelajarinya. Maka ketika seorang mempelajarinya terus-menerus, maka ini adalah pintu yang terbesar untuk seseorang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, mengajarkannya, bersabar di atas. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang seorang Allah inginkan baginya kebaikan, dipahamkan kepada dia agamanya. Dan agama ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang istiqamah ketika dia selalu mempelajarinya, mengamalkannya, dekat dengan ahlinya, dekat dengan orang yang melaksanakannya, maka berdoa selalu untuk ditetapkan di atasnya, mengetahui hal-hal yang bisa menodainya, membatalkannya, untuk kemudian ditinggalkan. Maka dengan demikian biidznillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang akan terus berada di atas sunnah. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mempelajari hal yang membatalkannya, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah yang membatalkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk berada di atas sunnah Rasulullah SAW dalam ilmu, di masa muda kita, di masa remaja kita, di masa tua kita, di masa bahkan sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada sunnah, kita mempelajari sunnah, kita mencintai sunnah, mencintai orang yang melakukan sunnah, terus memperjuangkan sunnah, ya, meninggalkan bid'ah, membenci bid'ah, membenci pelaku bid'ah, ya, jauh daripada bid'ah, jauh daripada pelaku bid'ah, sehingga dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk terus berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian pelajaran kita
cukupkan sampai di sini wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.